Kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber yang kebingungan menjawab soal ini ya. Ini ada soal maksimumkan Z. Ini adalah fungsi tujuannya dan ini adalah kendalanya. Ada dua kendala dan ada variabelnya dua. Lalu saya susun dalam tabel simplex. Ini X1, X2, S1 adalah variabel slack yang pertama, S2 adalah slack yang kedua, NK adalah nilai kanan. Nah, ini yang bisa jadi basis awal adalah S1 sama S2. Basis awalnya adalah variabel slack. Ingat ya, yang bisa jadi basis awal adalah variabel slack sama artifisial. Di sini nggak ada artifisialnya. Hanya slack aja. Jadi S1, S2 sebagai basis awal. Dan ini Z. Lalu kita masukkan koefisien dari fungsi kendalanya. Yang pertama ini kan 2, 1, ini 2. Saya ulang lagi, ini 2, lalu ini 1. Ini kan ada plus 1 S1, maka ini adalah 1. Dan plus 0 S2, maka sini adalah 0. Dan ini nilai kanannya adalah 32. Lalu untuk yang fungsi kendala yang kedua, koefisien dari X1 adalah 1. Ini 1. Koefisien X2, ini X2-nya juga 1. S1-nya 0, koefisien dari S1-nya 0, dan koefisien dari S2-nya adalah 1. Jadi matriks dari apa ini? Variabel slack-nya pasti matriks identitas 1, 0, 0, 1 ya. Dan nilai kanannya adalah 20. Lalu nilai Z-nya ini kalau kita pindahin ke kiri semua lalu dibuat sama dengan 0, maka koefisien dari X1 ini kan pindah ke kiri jadi min 4 ya. Min 4. Yang S2 ini juga pindah ke kiri jadi min 8. Terus ini S1-nya nggak ada, 0. Ini 0. Ini adalah 0. Nah, lalu setelah itu kita tentukan kolom pivot. Kolom pivot untuk kasus maksimum. Ini kasusnya kan maksimum. Kolom pivot adalah negatif di barisan Z, angka di barisan Z negatif angka terbesar. Negatifnya ini ada min 4 sama min 8. Negatif angka terbesar berarti kan yang min 8 ini. Ini adalah kolom pivot. Saya kasih tanda. Di sini kolom pivotnya. Dan kita tentukan baris pivot. Baris pivot itu perbandingan dari nilai kanan dengan angka pada kolom pivot. Berarti 32 dibagi 1, 32. 20 dibagi 1, 20. Nah, kita cari perbandingan yang terkecil. Yang terkecil kan yang 20. 20 bagi 1 kan 20. Yang terkecil ini. Kalau gitu, baris S2 ini adalah baris pivot. Ya, pertemuan dari kolom pivot dan baris pivot adalah angka ini. Angka 1, ini adalah elemen pivot atau angka pivot. Gitu ya. Setelah itu kita lakukan operasi baris. Kita lakukan operasi baris, kita siapkan tabel simplex yang kedua. Iterasi yang kedua ya. Karena ini adalah angka pivot, maka nanti X2 masuk ke basis menggantikan S2 ya. Karena angka pivotnya di sini, maka X2 masuk ke basis menggantikan S2. S2 keluar dari basis. Berarti sini adalah S1, lalu ini adalah X2, dan ini adalah Z. Nah, yang atasnya masih sama. X1, X2, S1, S2, dan NK.
Lalu kita tentukan rumusnya. Rumusnya ingat ya, ini kan kita mau mencari baris pertama, berarti kita tuliskan B1. B1 dikurangi gitu ya, B1 dikurangi. Dikurangi apa? Ini 1 dibagi angka pivot. Angka pada kolom pivot dibagi angka pivot. Berarti 1 dibagi 1 dikalikan baris pivot. Baris pivotnya kan baris kedua. Berarti 1 dibagi 1 dikalikan B2. Berarti kan sama aja B2 dikurangi B2 ya. Kan 1 dibagi 1 kan 1. Nah, 1 dibagi 1 kali B2. Nah, jadi kan sama aja dikurangi B2. Untuk yang baris pivot, langsung aja baris pivotnya dibagi angka pivot. Baris pivotnya adalah baris kedua, angka pivotnya adalah 1. Kan tetap kan, berarti ini adalah B2. Tetap, B2 dibagi 1 kan B2. Nah, untuk yang baris ketiga, berarti kita mulai B3. B3 dikurangi. B3 dikurangi. Nah, angka pada kolom pivot ini kan min 8 di B3. Berarti min 8 dibagi angka pivot. Min 8 dibagi 1. Kan min 8. Nah, min 8 ketemu min ini. Kan jadinya plus. Maka ini saya ganti plus. Plus 8 kali B2. Itu rumusnya. Kali baris pivot. Ya. B3 dikurangi, rumusnya ya B3, kan kita mau mencari baris ketiga. B3 dikurangi min 8 dibagi 1. Ya, kan jadi B3 ditambah 8 kali B2 baris pivotnya. Oke, dengan rumus ini karena rumus yang pertama B1 kurang B2, kita langsung aja 2 kurangi 1. Itu 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 1, min 1. 32 kurang 20, yaitu 12. Ini. Terus ini B2 ajak ya, tetap ya. Berarti ini 1, 1, 0, 1, 20. Duh. 20. Gini ya. Dan yang terakhir, B3 tambah 8B2. Saya tulis di sini cara perhitungannya. B3-nya adalah min 4, min 8, 0, 0, 0. Ditambah 8B2. Ini 8 dikali B2. B2-nya 110. Itu 1, 0, 1, 20. Ini ya. Kita kalikan 8 kali 1 8. 8 kali 1 ini 8. 8 kali 0 0. 8 kali 1 8. 8 kali 20 160. Nih. Lalu karena rumusnya ini ditambahkan plus ya, maka kita plus. Plus. Ini min 4 tambah 8, 4. Ini min 8 tambah 8, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. Ini 0 tambah 160, 160. Nah, kita pindahkan angka-angka ini ke baris ketiga. 4, 0, 0, 8, 160. Nah, sekarang perhatikan pekerjaan kita sudah selesai apa belum? Kerjaan kita selesai apa belum bisa dilihat dari barisan di Z. Karena tujuan kita maksimum, tabel Simplek ini akan optimal kalau
di barisan Z ini sudah tidak ada yang negatif, ya. Sudah nggak ada yang negatif, berarti tugas kita sudah selesai. Kita sudah menemukan nilai optimal. Karena ini kasusnya maksimum. Kalau kasusnya maksimum, nilai barisan Z optimal kalau angka-angka di barisan Z ini sudah tidak ada yang negatif, gitu ya. Sudah positif atau nol semua. Nah, itu sudah optimal. Nah, kerjaan kita berarti sudah selesai. Maka kesimpulannya, lihat nilai variabel keputusannya kan X1 sama X2. Di sini adalah variabel keputusan kita nggak menemukan X1. Yang kita temukan hanya X2. Maka dapat kita simpulkan X1 variabel keputusannya X1 adalah 0, X2 adalah lihat X2. Nah, ini X2 nilai kanannya lihat 20 dan nilai Z-nya, nilai optimalnya adalah nih, lihat nih nilai kanannya 160. Begitu ya. Penyelesaian kasus maksimal ya dengan metode simplex. Kalau dengan software, coba lihat, ini saya coba kerjakan dengan software Lingo. Software Lingo ini soalnya maksimumkan Z-nya. Ini fungsi tujuannya 4x1 tambah 8x2. Ini kendalanya. Kendalanya 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 32. X1 tambah x2 kurang dari sama dengan 20. X1 lebih dari 0, x2 lebih dari 0. Saya jalankan. Nah, terlihat di sini nilai objective value-nya 160, X1-nya 0, dan X2-nya 20. Begitu. Paham ya? Sesuai dengan ini tadi, X1 0, X2 20, dan Z-nya 160. Paham ya?